Agak mundur ya Pak ya. Awas, ngerepi. Geser soalnya ini. Dia penting nyetar. Kirang tengah. Kirang tengah. Nah. Tolong dibuka jalan, nggih. Bapak Ibu. Pemirsa, korban petasan yang meledak di rumah Minten Dusun Cuwet RT 2 RW 2 Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu 1 Maret 2026 kemarin bertambah. Jika sebelumnya pihak kepolisian merilis ada 1 korban meninggal dunia dan 1 lain mengalami luka berat, saat ini menjadi 3 orang korban. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah dihimpun oleh rekan kami Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Jatim yang sudah meliput informasinya untuk Anda. Rekan Pramita, silakan informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini. Baik, rekan Yusina, benar sekali bahwa korban petasan meledak di rumah Minten di Dusun Cuwet, Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada hari Minggu 1 Maret 2026 sore menjelang maghrib bertambah. Jika sebelumnya pihak Satreskrim Polres Ponorogo merilis ada 2 korban, yaitu 1 korban meninggal dunia dan 1 mengalami luka berat, saat ini total ada 3 korban, yaitu 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono. Hal tersebut dikemukakan oleh Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali. Ya, bukan 2 korban, namun 3 korban totalnya. Seperti itu yang dikatakan AKP Imam Mujali kepada teman-teman wartawan di lokasi. Jebolan Jatranras Polda Jatim ini menjelaskan bahwa yang meninggal dunia adalah berinisial R. R diketahui meninggal dunia di lokasi. Kemudian untuk korban meninggal dunia adalah anak dari Minten, pemilik rumah. Setelah kejadian, Minten sendiri juga terus mendekap anaknya walaupun sudah tidak bernyawa. Kemudian korban kedua adalah berinisial A, merupakan warga Desa Morosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Untuk korban A ini ya, dari Humas RSUD Dr. Harjono menyatakan bahwa korban A mengalami luka bakar sebesar 36%. Saat ini oleh pihak RSUD Dr. Harjono telah dilakukan operasi pada malam kemarin sekitar pukul 9 malam atau 21.00 dan pukul 22.00 korban A ini telah dipindahkan ke ICU. Menurut Pak Humas RSUD Dr. Harjono, yaitu Sugianto, mengatakan bahwa pihak A ini yang berat itu di pernapasan karena lukanya ada di sekitar muka, kemudian di leher dan lain sebagainya. Sementara untuk korban ketiga yaitu berinisial H yang merupakan warga Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, itu mengalami luka ringan yaitu sebesar 16%. Saya tadi sempat berbincang dengan H, dia menjelaskan bahwa dia sendiri tidak mengetahui pasti seperti apa ledakannya. Saat itu dia hanya akan mengembalikan kunci di rumah Minten, kunci sepeda motor. Nah, saat mengembalikan itu dia dalam keadaan menunduk dan ada ledakan, dia sempat terpelencat, namun tidak terlalu jauh. Dia yang sadar langsung dibawa ke klinik terdekat di dekat rumah Minten. Sementara itu, kondisi rumah Minten itu pantauan pribadi saya kemarin di lokasi nyaris 50% lebih hancur. Gentengnya itu melorot, kemudian kusen pintunya sudah lepas dan lain sebagainya. Sementara itu tadi pagi yaitu Gegana dari Brimopolda Jatim juga melakukan investigasi di lokasi mulai dari pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ada berbagai temuan yang akan dilakukan investigasi mendalam, termasuk ada bubuk mercon dan lain sebagainya. Untuk beratnya sekitar 2-5 kilogram. Namun nanti untuk rilis lebih jelasnya akan diserahkan kepada Polres Ponorogo. Seperti itu rekan Justina, update dari ledakan petasan di rumah Minten di Dusun Cuwet, Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Jatim melaporkan langsung dari Ponorogo. Selamat bertugas kembali. Untuk perkembangan saat ini diperbarui bahwa korban itu 3 orang. 1 meninggal dunia inisial R, bawah umur, 2 inisial PA, 3 inisial H, sudah dewasa.
Saat ini yang meninggal dunia masih di rumah sakit umum, yang duanya masih dalam keadaan luka bakar kurang lebih 90%. Mudah-mudahan kita doakan masih hidup dan bisa sehat kembali seperti biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Korban ada 3 kan ya? Korban ada 3, 1 meninggal dunia di TKP, 2 saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ponorogo. Ada informasi kronologis pastinya gitu lah. Saat ini masih kita dalamin, yang jelas berdasarkan olah TKP dan fakta-fakta saksi di lapangan mengatakan bahwa sekitar pukul 05.30 17.30 WIB terdengar suara ledakan, sehingga pamong desa tersebut datang ke rumah mengecek, melihat situasi seperti itu, langsung laporan ke Polsek untuk memberikan informasi bahwa terjadi ledakan. Setelah dilakukan olah TKP, insya Allah dugaannya adalah mungkin mereka ini lagi melakukan kegiatan meracik mercon ya untuk kegiatan puasa ini. Karena fakta-fakta kita temukan bukti-bukti yang mungkin perlu pendalaman uji lapor dari Polda Jatim. Ada selongsong petasan dan juga balon udara gitu. Ada kita temukan tadi di TKP. Saya langsung ke TKP untuk mencari korban. Yang satu dua-duanya masih hidup. Cuma yang namanya Rifai yang meninggal umur sekitar 16 tahun, SMP kelas 2 kalau tidak salah. Itu akhirnya meninggal karena tidak ada pertolongan. Yang satunya masih hidup atas nama Tony. Itu rumahnya Morosari, lain daerah. Morosari, Kecamatan Sukoharjo. Itu Pak kronologikan dan saya larikan sepeda motor saya larikan ke rumah sakit Bantar Angin. Dan yang satu tidak tertolong, akhirnya meninggal di tempat. Pak, kedua anak ini sedang ngapain tuh Pak? Nah di waktu itu saya sudah ngerti, mungkin itu merakit bom atau balon. Balon udara itu ya Pak ya? Ini buktinya ada itu. Ah. Mau direncana, masih rencana mau buat mercon. Dan selanjutnya itu saya sudah mendengar ledakan itu, akhirnya saya merapat ke lokasi. Ada berapa kali ledakan Pak? 1 kali, tapi luar biasa dahsyatnya. Posisi jenengan di mana Pak? Di saat rumah. itu? Di rumah. Dekat saya di rumah ini. Berapa kilo Pak dari sini Pak? Karena dari sini kalau lewat sini nggak ada 1 kilo, setengah kilo lah. Nggak ada. Itu waktu kejadian posisi korban di mana saja? Posisi korban itu masih di depan rumah yang meninggal, tapi belum meninggal saat sini. Cuma di dekat dengan ibunya sama kakaknya. Dan yang satu saya tarik ke sana, saya ke depan rumah halaman masih hidup dan tidak ada yang menolong. Akhirnya saya cari orang untuk menolong, saya bawa ke rumah sakit.